Oke, nah ini kita buka, sudah ya, sudah kelihatan. Kita file new, work file, ya kan? Work file. Nah ini milih yang work file strukturnya, milih yang balance panel. Ini milih yang balance panel. Kemudian panel spesifikasinya, datanya kita lihat tadi datanya annual, tahunan ya, tahunan. Start date-nya kita lihat mulainya tahun berapa, itu kita lihat data Excel-nya mulai tahun 2015 sampai 2017. 2015 sampai 2017. Nah, kemudian number of cross section-nya itu entitasnya ada berapa, objeknya ada berapa. Jadi kabupatennya itu ada berapa. Kita lihat kabupatennya ada 24 ya, 24 kabupaten. 24 kabupaten. Nah, tulis 24 kabupaten. Nama filenya kita kasih nama aja sekalian, panel kabupaten. Oke. Nah, seperti ini. Ada cross ID-nya, ada date ID-nya. Cross ID-nya series, ya kan? Cross ID berarti ini cross section ID-nya harus 24 ya, karena 24 kabupaten. Ini kan 24 kabupaten cross ID-nya. Kemudian date ID-nya ya kan. Date ID-nya kita lihat 2015, 16, 17. Demikian berulang terus sampai yang ke 24 ini. Nah, setelah itu kita membuat variabelnya, series baru ya, objek series namanya apa tadi, BL ya kan, BL dulu, BL, oke. Nah, ini BL, series baru lagi, belanja tidak langsung, BTL, oke. Objek lagi, PDRB, 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 nah, sudah jadi. Kita buka semua, kita lihat urutannya dulu aja pertama, urutannya BL, BDL, BDRB, BL, BDL, BDRB. Nah, ini di kanan grup. Nah, BL, BDL, BDRB, kemudian edit, copy dulu. Ini blok di copy, yang asalnya di blok di copy, Ctrl C, kemudian edit di sini, di view-nya edit, Ctrl C. Baru edit. Nah, selesai. Ya ini. Ini grupnya kita kasih nama aja. Ada grup satu aja, oke. Nah, ini kalau kita lihat, ID-nya, jangan kita buka BL, BTL, dan PDRB. Nah, ini kan. Entitas pertama ini, entitas 1, belanja langsungnya sekian, dan tidak langsung sekian, PDRB-nya sekian.
entitas 2 tahun 2015, entitas 2 tahun 2016, entitas 2 tahun 2017, dan seterusnya. Ya. Nah, sampai sini paham kan membuat work file data panel ya, untuk balance panel. Oke. Coba kita lihat PDRB, nah, PDRB, nah, ini PDRB. Misalkan kita pengen membuat grafiknya, grafik PDRB berdasar rata-rata PDRB per kabupaten ya, per kabupatennya. Grafik kabupatennya itu berarti ini kategori kita membuat grafik bar saja, grafik histogram ya, yang rata-rata nanti kita lihat rata-ratanya kemudian berdasar rata-rata dari PDRB menurut provinsi, menurut kabupatennya. Kabupaten itu apa tadi? Cross ID ya, ini cross ID. Isinya within group cross ID ya. Cross ID. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini rata-rata PDRB berdasar kabupaten ya, dari kabupaten. Rata-rata PDRB menurut kabupaten. Kalau dibuat agregat kan nanti tidak dikenal cross ID 1, 2, 3 dan seterusnya. Pasti hanya satu cross ID. Karena ini panel ya, akan terlihat ya bahwa masing-masing entitas itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat ini kabupaten dengan ID 2 ini yang paling tinggi nilainya. Rata-rata PDRB-nya paling tinggi. PDRB-nya. Coba kalau kita cek di Excel-nya. ID-nya 2 itu Kabupaten Banyumas ya. Kabupaten Banyumas PDRB-nya tertinggi ya. Kabupaten Banyumas. Kita bisa lihat, kembalikan lagi ke ke Excel-nya. Ya, share yang ya, ada mahasiswa yang ngecat keluar masuk, nggak apa-apa. Ya, keluar masuk saya paham karena signalnya nggak bagus itu. Makanya terus terang ya, kelas online ini kalian jangan, nggak usah heran kalau melihat absen kalian itu 100% semua. Ya, absen kalian itu 100% semua. Memang saya 100% kan yang untuk laporan ke akademik itu terus terang absen saya buat 100% semua. Jadi saya anggap masuk semua. Ya, saya anggap masuk semua. Dari pertemuan pertama sampai nanti terakhir. Jadi nggak usah khawatir.
Tapi memang saya punya nilai sendiri, ya, nilai sendiri di luar absen tadi. Maksudnya apa? Jadi ketika yang saya laporkan, presensi yang saya laporkan ke akademik itu 100% semua dan kembali semua. Tapi yang masuk ya itu sering saya acak. Entah pertemuan keberapa, saya nggak tahu di hari yang keberapa. Yang masuk itu saya ambil sebagai nilai kuis. Nilai kuis. Nilai kuis. Jadi tidak saya bilang pada hari ini atau besok saya acak. Saya acak sebagai kuis. Artinya apa? Eh, jadi saya yang masuk katakan saja 80% temengnya itu nilainya 100 seperti itu. Jadi memang saya anggap sebagai kuis, nilai kuis. Saya masukkan nilai kuis. Itu yang untuk pribadi. Kalau yang untuk laporan ke akademik semua dianggap masuk 100%. Di harap maklum ya. Karena daerah kita signalnya dan namanya tidak sama. Nah, tapi sebagai imbalan anggap aja begitu, imbalan buat yang masuk, yang menyempatkan waktu bergabung dengan kelas ini itu kan, tapi mengacak ya waktunya tidak tentu, itu saya masukkan sebagai nilai kuis, saya tambahkan sebagai nilai kuis. Oh, oke, kita bisa lihat nih. Nah, ini lihat ID 2 tadi Kabupaten Banyumas, ini ID 2 Kabupaten Banyumas. Nilainya tertinggi, rata-rata PDBN tertinggi. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke review-nya. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang terendah, ini kalau kita lihat nilainya ini ID nomor 16 ya, ID nomor 16. ID nomor 16 itu kalau kita cek ke Excelnya adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nah, seperti itu. Kemudian atau bisa ini atau biar mudah kita bisa sortir juga dari yang kecil ke besar ya, kita bisa sortir, bisa klik sorting can only be done by frozen query with updating disable. Kita buat freeze dulu, saya freeze kan, saya freeze. Oke, nah ini freeze, saya freeze, kemudian saya sortir, klik kanan ya kan, ini. Klik kanan ini kan ada sort ya. Sortir, primary key-nya series ya. Ini dari kecil ke besar ascending. Oke. Oke. Yes. Nah, ini kan lebih jelas. Lebih jelas. Yang terendah itu dari Kabupaten 16, ID-nya 16, yang tertinggi Kabupaten dengan ID 2. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita kasih nilai, nah, coba kita pakai dua kali, coba kita kasih nilainya ada nggak? Coba bisa nggak? Nah, ini label above bar ya, Pak. Jadi kita kasih label nilainya berapa gitu maksudnya. Mau kelihatan nggak? Soalnya ini terlalu kecil itu gambarnya. Oke, nah ini enggak. Ini harusnya ada nilainya di sini, tapi mungkin karena terlalu kecil jadi enggak bisa enggak muncul tulisannya, bisa jadi.
1, 2. Ya, ini harusnya ada tulisannya di sini. Nah, cuma ini nggak kelihatan, mungkin karena terlalu kecil. Caranya seperti tadi harusnya. Caranya udah betul. Di 2 kali. Nah, ini di grafik elemen. Untuk area berarea pi ya. Apply ya. Nah, kalau nggak muncul kan harusnya kan ada di situ. Nah, ini kelihatan ya kan bahwa kalau kita yang ini lebih mudah itu. Berarti kabupaten terendah rata-rata PDRB-nya adalah kabupaten dengan ID 16 ya. Yang tertinggi PDRB-nya kabupaten 2 Banyumas. Itu apalagi grafik yang saya kembalikan lagi ya. Ini saya kembalikan ke split. Saya buat grafik yang lain yang berdasar ini tadi kan grafiknya yang tadi itu kan hanya apa nih PDRB berdasar ini ya, rata-ratanya kan rata-rata. Jadi kan kita ada 3 tahun dari 2015, 16, 17. Nanti di rata-rata. Di rata-rata kemudian mana yang tertinggi, mana yang terendah. Nah, seperti ini. Tapi kita bisa menampilkan khusus untuk per tahun saja, misalkan 2015 saja, 2015, 2016, 2017 itu. Nah, coba kita buat grafiknya. Nah, kita kembali ke yang ini, yang tadi kan sudah saya freeze ya, sehingga ini jadi gambar. Nah, ini datanya. View, grab, kemudian cross ID, ini tidak berubah, kategori tidak berubah, rata-ratanya tidak berubah, kemudian apalagi cross ID, kabupaten, tiap tahun beda-beda, gitu. Tiap tahun beda-beda, berarti kita di sini cross grab-nya apa tadi? Date-nya, date ID. Nah, oke. Nah, ini kan ID. ID. Nah, ini tahun 2015. 2015. Tuh, ya, geser sedikit. Gesernya nggak pas mouse-nya. Nah, geser kanan. Agak besar. Nah, pelan-pelan. Menempatkan mouse-nya harus pelan-pelan. Nah, harus sampai berubah menjadi nah, seperti ini baru digeser. Bisa kelihatan. Nah, ini kan yang ini PDRB berdasar kabupaten tahun 2015. Tahun 2015. Kabupaten tahun 2016, tahun 2019. Jadi ini pisah-pisah. Nah, ini enaknya kalau kita perlakukan data tadi, ya, data data
panelnya, data panel sebagai data panel itu. Kalau kita ngimpornya salah, hasilnya nanti data agregat, bukan data panel. Nah, ini saya freeze, kan? Freeze lagi. Nah, freeze, ini jadinya kan. Jadi menampilkan PDRB berdasar kabupaten untuk masing-masing periode itu dengan teknik itu. Kemudian ini saya kembalikan lagi. Nah, spreadsheet ya, ini data aslinya. Kemudian bisa kita coba menampilkan data ininya mana ya ini, kalau ininya diganti bukan tahun-tahun ID. Masing-masing ID-nya. Kemudian ininya dibalik date ID. Date ID. Nah, apa hasilnya coba kita lihat. Ini, nah ini ada data dari PDRB ya, PDRB per kabupaten. PDRB per kabupaten ya. Kabupaten 1 ya kan, perkembangan PDRB-nya dalam grafik seperti ini. Kabupaten 2 perkembangan PDRB-nya seperti ini ya. Kabupaten 3, 4 dan seterusnya. Ada 24 kabupaten. Nah, ini cara bermain-main dengan grafik di data panel. Saya freeze-kan, freeze. Oke, nah ini bisa balikan lagi ke spreadsheet. Nah, misalnya tutup saja, ganti yang lain. Belanja langsungnya dulu. Ini belanja langsung ya kan? Belanja langsung. Kita buat grafik. Belanja langsung. Grafik kategori. Rata-rata saja. Kita sebenarnya bisa menggunakan yang lainnya. Tapi kan kalau ini datanya data rasio, angka, yang mencerminkan rata-rata yang umum dipakai. Walaupun kita bisa juga menggunakan yang lain ya. Kita pakai rata-rata saja. Kemudian grafiknya bar. Kita pengen menampilkan PDRB, belanja langsung ya, belanja langsung per kabupaten ya, kabupaten. Nah, ini belanja langsung ya, kabupaten. Belanja langsung per kabupaten. Saya freeze. Ini
sort saja, sort series. Saya balik sekarang descending dari yang besar sampai yang kecil dulu. Nah, yes. Nah, ini belanja langsungnya ternyata ini, kalau kita lihat kabupaten dengan ID 5 ini, kabupaten dengan ID 5, kita cek ID 5 itu Kabupaten Brebes ya. Kabupaten Brebes. Jadi belanja langsungnya yang rata-ratanya terbesar itu Kabupaten Brebes ini. Kemudian diikuti dari Kabupaten Banyumasnya. Paling rendah belanja langsungnya adalah Kabupaten dengan ID 3. ID 3 itu berarti Kabupaten Batang. Kabupaten Batang. Nah, demikian ini statistik deskriptif ya dari data panel seperti ini. Untuk materi selanjutnya, bagaimana menganalisis panel, ya, analisis panel itu saya berikan minggu depan saja.